Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi analisis data berkala. Oke, langsung saja saya masuk ke materinya. Data berkala atau time series data adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Contoh dari data berkala ini adalah misalnya adalah perkembangan suatu produksi suatu perusahaan, kemudian harga jual produk, kemudian hasil omset penjualan, kemudian jumlah personil atau jumlah SDM atau jumlah karyawan, kemudian jumlah penduduk. Dengan data berkala, kita juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Next. Nah, di sini ada pembagian kategori data, ada data genap dan data ganjil. Data genap adalah ketika suatu data disajikan dalam jumlah genap. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi datanya genap. Jika data ganjil adalah jumlah dari datanya adalah menunjukkan angka ganjil, yaitu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di sini disediakan sebuah data genap dari komponen kelompok genap yang paling kiri. Di sini ada berapa tahun? Dari 2010 ke tahun 2017, yaitu totalnya ada 8 tahun. Ketika kita mencari titik tengahnya, yaitu 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Kemudian ada komponen kelompok ganjil. Di sini ada tahun 2010 sampai 2015. Ya, di sini datanya adalah 6 ya. Di sini masih genap 6. Maka dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi tahun ketiga itu merupakan median atau nilai tengahnya. Kemudian untuk data ganjil di sebelah kanan ini ya. Datanya ganjil karena berjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti nilai tengahnya yaitu di tahun keempat, yaitu tahun 2013. Next, di sini ada langkah-langkah metode semi average. Data dikelompokkan menjadi dua, masing-masing kelompok harus mempunyai jumlah data yang sama. Namun jika datanya ganjil, hilangkan satu yang berada di tengah. Jadi kuncinya di sini adalah ketika datanya ganjil, hilangkan satu yang berada di titik tengah. Nah, di sini ada contoh data genap. Jika ada data 10, maka dibagi dua. Di sini ada X1 sampai X10. Maka titik tengahnya ada di X5 dan X6. Itu sebagai titik tengahnya. Jadi nanti kalau mencari tengahnya berada di dua posisi ini. Kemudian ketika datanya ganjil, misalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, maka titik tengahnya ada di X4. Maka X4 ini akan dihilangkan. Maka tinggal sisa X1, X2, X3, X5, X6, dan X7. Oke, next. Nah, di sini ada masing-masing kelompok dihitung rata-ratanya. Misalnya adalah Y bar 1 dan Y bar 2. Contoh ganjil adalah di sini ada contoh data ganjil ya. Ada 3, 4, 5, 6, ada 7 data ya. Di sini maka titik tengahnya berada di tahun ke X4. Maka X4 ini akan dihilangkan. Tinggal sisa X1, X2, X3, X5, X6, X7. Nanti diminta untuk mencari em, kelompok-kelompok yang dihitung rata-ratanya. Maka kita bagi 6 data yang awalnya 7 data menjadi dua data sama, pembagiannya harus sama. Jadi di sini ada X2, X1, X2, X3. Kemudian kita bagi ya, yaitu Y1 rata-rata sama dengan X1, X2, X3 dibagi 3. Kenapa 3? Karena banyaknya data adalah 3. Kemudian X5, X6, X7. Di sini dibagi 3 ya. Maka angka untuk mencari rata-rata Y2 adalah X5, X6, X7 dibagi 3 karena banyaknya data adalah 3. Nah, itu untuk kasus yang contoh ganjil. Bagaimana kalau datanya genap? Di sini ada contoh data genap, totalnya adalah 8 data ya. Maka kita harus bagi rata data-data ini. Kalau 8 bagi 2 kan 4, berarti 4 sama rata ya. Jadi yang kelompok pertama itu X1 sampai X4. Kita totalkan dibagi 4. Itu cara untuk mencari Y1 rata-rata. Kemudian untuk mencari Y2 rata-rata itu juga X5 sampai X8 dibagi 4.
Nah, itu untuk mencari rata-ratanya. Lalu untuk mencari titik absisnya atau tahun dasarnya atau koordinat X-nya yang berada di tengah-tengah masing-masing kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, cara mencari titik absis ini berarti yang berada di tengah-tengah dari sekumpulan data. Contohnya adalah data tahun. Di sini ada 6 tahun ya, X1 sampai X6. Di sini diminta untuk mencari titik tengah dari masing-masing kelompok. Kita bagi dulu karena di sini datanya ada 6, kita bagi dua menjadi tiga ya. Yang pertama adalah X1 sampai X3. Berapakah titik absisnya atau titik tengahnya atau tahun dasarnya? Yaitu di tengah-tengah. Berarti yang dikasih segitiga di sini adalah titik tengah atau titik absisnya itu ada di angka 1. Kemudian dari X4 sampai X6. Berapakah titik absisnya? Yaitu yang berada di tengah-tengah data. Berarti di sini adalah yang diberikan segitiga adalah 4. Jadi 1 dan 4 merupakan titik absis. Artinya tahun kedua dan tahun kelima sebagai tahun dasarnya. Kemudian di sini disediakan soal ada data 8 tahun dari X1 sampai X8. Maka kita bagi dua ya. Berarti masing-masing kelompok pertama adalah X1 sampai X4, kelompok kedua adalah X5 sampai X8. Kemudian kita bagi kelompok pertama, titik absisnya titik tengahnya di mana? Yaitu di X2 dan X3. X3 berarti berapa titik koordinatnya? Berarti 1 tambah 2 dibagi 2. Atau titik tengahnya paling mudah kita pakai logika di sini ya. Di biru-biru yang putus ini berarti 1,5 sebagai titik absis kelompok yang pertama. Kemudian cara mencari kelompok titik absis yang kedua. Dari yang pertama adalah X5 sampai X8. Titik absisnya berada di tengah-tengah antara X6 dan X7. Maka titik absisnya adalah 5,5 atau 5 tambah 6 bagi 2. Maka S1,5 dan 5,5 merupakan titik absis dari absis satu antara tahun kedua dan tahun ketiga tadi, dan titik absis kedua itu di antara tahun ke-6 dan tahun ke-7 yaitu 5,5. Nah, di sini ada sebuah soal lagi. Di sini ada data ganjil ya. Kalau tadi di soal data genap, ini data ganjil. Nah, di sini diminta untuk mencari titik absisnya atau X-nya, koordinat X-nya. Di sini disediakan sebuah data dari X1 sampai X7. Kita bagi dua dulu. Berarti titik tengahnya ada di X4. Maka X4 ini kita hilangkan ya tadi syaratnya. Maka tinggal kita bagi dua. Berarti X1 sampai X3 sebagai absis yang pertama. X5 dan X7 merupakan kelompok yang kedua. Nah, untuk absis yang pertama kita cari dulu. Ini dari X1, X3 kita bagi titik tengahnya di mana? Yaitu di angka 1. Maka 1 ini sebagai titik absis yang pertama. Kemudian yang kelompok kedua, X5 sampai X7. Di manakah titik absisnya? Yaitu di angka 5. Maka 1 sebagai titik absis yang pertama dan 5 sebagai titik absis yang kedua. Oke, lalu titik koordinat X yang terdiri dari persamaan satu dan persamaan 2 tadi dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A ditambah B kali X. Untuk menghitung A dan B, kita secara bergantian memasukkan titik koordinat X, Y ke dalam persamaan di atas. Serta untuk menghitung Y, kita mempergunakan Y1 rata-rata dan Y2 rata-rata. Nah, tadi sudah diberikan pemaparan terkait dengan cara mencari titik absis atau koordinat X. Kemudian di cara mencari Y1 rata-rata dan Y2 rata-rata dengan cara membagi data secara rata. Membagi dua data secara rata. Di sini paling mudah kita langsung memasukkan ke dalam contoh soal. Berikut ini adalah data penjualan PT Sukses Makmur Sejahtera, di mana satuannya adalah ribuan rupiah. Nah, dari tren data tersebut, ramalkan berapakah penjualan tahun 2000 sampai 2001. Di sini kita coba hitung dulu ada berapa tahunnya, apakah genap ataukah ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka datanya di sini adalah genap ya. Oke, kita memasukkan tadi ya soalnya ke dalam slide ini. Nah, tadi ada 8 ya. Kita bagi sama rata, berarti kalau 8 bagi 2 maka masing-masing adalah 4 tahun. Berarti di sini ditambahkan tabel bantuan X ya, tambahkan kolom X untuk membantu titik absisnya. Nah, di sini tahun 92 ini sebagai tahun ke-0, 93 sebagai tahun pertama, dan seterusnya sampai tahun ke-7. Kemudian dari masing-masing kelompok tadi 8 ini dibagi 2 menjadi 4. 2 sama rata berarti 4 tahunan. Tahun yang pertama berarti
kita totalkan dari jumlah kelompok tahun ke-0 sampai tahun ke-3. Berarti dari total omset atau total penjualan 10.164,9, kemudian totalkan dengan tahun kedua, yaitu 11.169,2 ditambah 12.054,6 dan ditambahkan 12.325,4. Maka total dari hasil kelompok yang pertama adalah 45.714.000,1. Kemudian sama juga dengan kelompok yang kedua. Ditotalkan antara tahun keempat sampai tahun ketujuh. Maka didapatkan penjumlahannya adalah 55.384,6. Kemudian diminta untuk mencari Y1 rata-rata dan Y2 rata-rata. Tadi ya cara mencari Y1 rata-rata adalah dari data kelompok pertama dibagi banyaknya data. Berarti dari jumlah kelompok ini kita tuliskan kembali dibagi datanya ada 4, maka dibagi 4. Nah, di sini bukan min ya, tapi sama dengan peralat ya. Maka totalnya adalah 11.428,5. Kemudian sama untuk mencari Y2 rata-rata itu dari jumlah kelompoknya 55.384,6 dibagi banyaknya data, yaitu ada 4 data. Maka totalnya adalah sama dengan 13.842,6,2. Nah, maka ketemulah untuk mencari koordinat dari dua titik ini. Koordinatnya yaitu X dan Y. Koordinat yang pertama adalah tadi ya, 1,5. Jadi X-nya, cari titik absisnya. Dari kelompok yang pertama, titik absisnya yang putus-putus ini yang merah ya. Berarti di antara tahun 93 sampai tahun 94. Maka titik absisnya tadi X-nya di sini adalah 1,5. Atau dari hasil penjumlahan 1 tambah 2 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1,5 sebagai titik absis yang pertama. Kemudian untuk mencari titik absis yang kedua atau koordinat X adalah berada di tahun 97 sampai 98. Berarti di titik absis 5,5 yaitu 5 tambah 6 bagi 2. Maka 5,5. Nah, koordinat yang pertama tadi tinggal di input. Jadi koordinatnya adalah tadi 1,5, koma Y-nya berapa? Y-nya udah dicari dengan mencari Y1 rata-rata yaitu 11.428,5. Kemudian yang koordinat yang kedua, X-nya adalah tadi ya 5,5 dari titik absis yang kita cari, koma ini tinggal kita masukkan 13.842,6,2. Maka lalu kita masukkan ke dalam persamaan tadi ya. Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, kita masukkan masing-masing koordinat. Koordinat pertama, Y-nya tadi adalah 11,428, sorry, 11.428,5 sama dengan A ditambah B, X-nya adalah titik absisnya yaitu 1,5 sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk mencari koordinat kedua yang akan digunakan sebagai persamaan dua adalah 13.842,6,2 sama dengan A tambah B kali titik absis yang kedua atau X-nya yaitu 5,5. Next, untuk mencari peramalan tadi ya, kita belum selesai. Persamaan satu dan persamaan dua, kita uraikan. Mulai dari persamaan pertama dulu, kita tuliskan kembali. Kemudian A pindah ruas dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, maka A sama dengan 11.428,5 diselisihkan dengan 1,5 B. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan 2 untuk total dari A-nya. Maka kita masukkan A, kita ubah yang warna kuning ini ya. 11.428,5 dikurangi 1,5 B ditambah 5,5 B. Nah, B-nya di sini bisa kita totalkan karena ada 2. Maka 13.826,2 sama dengan 11.428,5 ditambah min 1,5 B ditambah 5,5 B. Maka totalnya adalah plus ya, plus 4B. Plus 4B kita pindah ruaskan ke kiri, maka 4B sama dengan 13.826,2 dikurangi 11.428,5. Maka B-nya kita temukan yaitu 604,42. Kemudian B kita pindah lagi ke persamaan yang kedua. Maka A tadi adalah 11.428,5 min 1,5 B. B kita ganti dengan yang kita sudah cari tadi yaitu 604,42. Maka A ditemukan 10.521,87. Kemudian kita baru masukkan ke rumus A, Y sama dengan A plus B kali X. Maka Y sama dengan A-nya udah ditemukan, yang warna merah. Kemudian ditambah B yang warna 604,42 X. Next, barulah kita mencari ramalan untuk tahun penjualan tahun 2000 dan tahun 2001.
berapakah peramalannya? Nah, caranya adalah kita tambahkan tadi ya tabel bantuan X untuk menentukan X-nya. 92 kita mulai dari angka tahun X 0, kemudian 931 dan seterusnya. Maka tahun 2000 berada di X yang ke-8, kemudian tahun 2001 yang X yang ke-9. Untuk yang tahun pertama tadi yang ditanyakan adalah tahun 2000, maka X-nya berada di 8. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya. Y sama dengan 10,521,87 ditambah 604,42 X-nya itu adalah 8, maka ketemu Y-nya adalah 15.357,23. Maka penjualannya itu ya ini pakai yang Y. Berarti selalu naik ya dari tahun ke tahun. Kemudian tahun 2001 penjualannya X-nya tadi adalah 9, tinggal dimasukkan sama seperti tahun 2000. Maka kita ketemukan yaitu 15.961,65 untuk total penjualan tahun 2001. Jadi dari tahun ke tahun total omset penjualan selalu naik. Jadi itu cara untuk mencari ramalan penjualan tahunan. Next, di sini ada soal ya. Berikut ini adalah data panen sebuah desa. Ramalkanlah sebuah Ramalkanlah untuk panen dari tahun 2008 dan tahun 2009 dengan metode semi average. Nah, di sini dilihat ya nanti silakan ini dikerjakan. Total tahunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genap ya. Jadi sama seperti kasus yang tadi silakan dibagi dua. Kemudian cari titik absisnya. Kemudian cari Y1 rata-rata dan Y2 rata-ratanya. Nah, ini sebagai tugasnya silakan dikerjakan secara kelompok seperti biasa. Kemudian di-upload di Sunan dan untuk yang mengupload perwakilan satu kelompok satu silahkan masing-masing mahasiswa bisa ikut berpartisipasi karena nilai yang akan didapatkan adalah nilai individu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya